Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ariyanti Saputri Kaltim dari kelas 10 akuntansi. Kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi dasar kejuruan akuntansi. Yang pertama, jelaskan tips hari pertama masuk kerja. Datang lebih awal, berpakaian formal dan rapi, perkenalkan diri, mencatat nama rekan kerja, mencatat informasi penting, jangan takut bertanya, tunjukkan sikap positif, manfaatkan jam makan siang. Perhatikan etika kantor, jangan terburu-buru. Yang kedua, jika dalam mengerjakan pekerjaan kantor Anda mengalami kesulitan, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Berikan 10 alasan. Mencegah masalah menjadi lebih parah, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat hubungan dengan rekan kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi stres, memperoleh pelajaran berharga, meningkatkan pengetahuan, mencapai tujuan, menunjukkan profesionalisme. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan P3LH? Jawab dengan 100 kata. P3LH adalah singkatan dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. P3LH adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memantau kondisi lingkungan agar tetap lestari dan tidak rusak akibat aktivitas manusia termasuk aktivitas industri dan pembangunan. Tujuan P3LH adalah untuk mencegah pencemaran, kerusakan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dalam dunia kerja atau perusahaan, P3LH menjadi penting karena menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu organisasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Tujuan P3LH adalah untuk menghindari pencemaran lingkungan, mencegah kerusakan ekosistem, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, P3LH mencakup identifikasi dampak lingkungan, pengendalian limbah, pelestarian sumber daya, dan pemantauan berkala terhadap kualitas lingkungan. Cara menolong orang pingsan jika di tempat kerja saya ada rekan yang pingsan. 1. Pindahkan ke lokasi yang aman. 2. Cek kesadaran dan pernafasan. 3. Beringkan pasien. 4. Longgarkan pakaian. 5. Coba bangunkan. 6. Berikan minum manis. 7. Kontrol kondisi pasien. Jika di lingkungan kerja saya terjadi kebakaran, yang saya lakukan yaitu 1. Identifikasi kebakaran. 2. Aktifkan alarm kebakaran. 3. Evakuasi dengan tertib. 4. Gunakan alat pemadam api ringan. 5. Hubungi petugas pemadam kebakaran. 6. Tutup pintu saat meninggalkan ruangan. 7. Dokumentasi dan evaluasi pasca kebakaran. 8. Pelatihan dan simulasi rutin. 6. Cara penggunaan APAR pada saat terjadi kebakaran. 1. Gunakan APAR hanya untuk kebakaran kecil. 2. Pakai APAR sesuai jenis kebakaran yang terjadi. 3. Gunakan APAR pada jarak yang tepat. Nomor 7. Jenis-jenis jurnal khusus yaitu jurnal pembeli, jurnal penjualan, jurnal penerima kas. 4. Jurnal pengeluaran kas. 8. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan neraca. 3. Laporan perubahan modal. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan laporan
keuntungan. Yang kesembilan, yang dimaksud dokumen sumber dan dokumen pembantu adalah dokumen sumber. Dokumen sumber adalah dokumen utama yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi. Dokumen pendukung adalah dokumen yang berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat keabsahan dokumen sumber. Yang ke-10, yang dimaksud mempelajari spreadsheet. Spreadsheet adalah alat penting dalam digital yang digunakan untuk mengorganisasi, menghitung, dan menganalisis data. Mempelajari spreadsheet. 1. Pengolahan data yang efisien. 2. Perhitungan otomatis. 3. Analisis data. 4. Visualisasi data. 5. Kerja kolaboratif. 6. Keterampilan profesional yang diperlukan. 7. Fleksibilitas dan abilitas. 8. Pengolahan keuangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.